Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Rian Ardiansyah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapasitas Selekta, dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai analisis e-book biologi SMA mengenai materi bakteri. Sebelum beranjak pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wafa Aulia, NPM 202154039. Kemudian ada rekan saya, Neneng Kurniasih dengan NPM 202154024. Kemudian ada Aulia Nurul Aini Ahadiyat, NPM 202154052. Kemudian ada Detrial Lestariani Fitri dengan NPM 202154054. Kemudian yang terakhir ada Nazma Ibnatulail dengan NPM 202154057. Baik, mari kita beranjak untuk pembahasan di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai analisis e-book SMA karya Ari Sulistyorini. Kemudian ada analisis e-book SMA juga dari karya Muhammad Ansori dan juga Joko Martono. Kemudian nanti ada analisis di luar buku SMA. Kemudian nanti akan ada beberapa diskusi. Mari kita beranjak pada identitas buku e-book yang kami gunakan. Yang pertama yaitu buku Biologi 1 untuk sekolah menengah atas Madrasah Aliyah kelas 10 yang ditulis oleh Ari Sulistyorini. Kurikulumnya kurikulum KTSP atau kurikulum 2006, tahun terbitan 2009, nama penerbitnya PT Balai Pustaka, dengan materi yang akan kami ambil yaitu materi mengenai bakteri. Untuk identitas buku yang kedua yaitu Biologi 1 untuk sekolah menengah atas atau SMA dan Madrasah Aliyah atau MA kelas 10 yang ditulis oleh Muhammad Ansori dan juga Joko Martono. Kurikulum pada buku ini adalah kurikulum 2013 yang terbit pada tahun 2009 yang diterbitkan oleh acara Karya Media Utama dengan materi yang kami ambil yaitu materi bakteri. Tuntutan kurikulum, di sini kami mengambil karya 3.5 mengidentifikasi struktur cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan, dan juga 4.5 menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Di mana model pembelajaran yang kami gunakan yaitu metode discovery learning, karena materi pada KD ini memenuhi syarat untuk menggunakan model pembelajaran discovery learning. Pada KD ini juga dibutuhkan proses untuk memahami suatu konsep yang bersifat verifikatif, memerlukan uji literatur, serta hasil yang merupakan hal yang mutlak dan jelas dari materi pada KD ini. Pada KD ini juga dapat diterapkan proses menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan. Berikut adalah peta konsep yang kami buat mengenai materi bakteri. Bisa teman-teman lihat, dan kemudian ini ada tabel cross-linknya juga. Pembuatan peta konsep ini bersumber dari buku Boleng dengan judul Bakteriologi, Konsep-konsep Dasar. Kemudian ada buku Campbell dengan judul Biologi in Biology, edisi ke-12. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai hasil analisis miskonsepsi buku SMA. Untuk buku pertama ini karya Ari Sulistyorini yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga rekan saya Nazma Ibnatulail. Bisa teman-teman lihat di samping ada gambar-gambar bakteri, di mana ini miskonsepsi yang kami temukan ada pada halaman 75
yang dijadikan sebagai contoh dari bentuk dasar bakteri. Bisa teman-teman lihat di sana ada 4 gambar bakteri yang tercantum. Di slide selanjutnya, next slide. Bisa teman-teman lihat keempat bakteri ini, bentuk dasar sel bakteri terdapat 3 bentuk, yaitu bola, batang, dan spiral. Namun pada buku terdapat 4 contoh gambar yang terlampir, sehingga dikhawatirkan terjadi miskonsepsi mengenai bentuk dasar bakteri. Untuk itu kami menganalisis dengan bisa dilihat di gambar di atas, alangkah baiknya gambar yang disajikan sebagai contoh bentuk dasar bakteri, yaitu bakteri yang tidak berlekatan dengan sel bakteri lainnya, yaitu satu sel bakteri yang terpisah-pisah secara jelas. Bisa teman-teman lihat perbandingannya dari gambar yang di samping kiri dengan yang hasil telaahan, itu bisa dilihat dengan jelas bentuk-bentuk dari bakterinya, di mana agar tidak ada miskonsepsi bahwa seolah-olah kalau misalkan yang tercantum adalah 4 untuk bentuk dasar, siswa itu akan berpikir bahwa bentuk dasar dari bakteri itu ada 4, padahal bentuk bakteri itu ada 3, seperti itu. Di next slide. Kemudian kita lihat untuk bakteri yang keterangan B, di mana itu keterangannya adalah bakteri Spirillum. Bakteri yang tercantum pada buku terlihat seperti rangkaian kokus yang sel dindingnya saling berlekatan atau berkelompok membentuk rantai. Bisa teman-teman lihat, di samping itu lekukannya tidak begitu jelas, dan kami telaah bakteri spiral bakteri Spirillum merupakan bakteri berbentuk spiral, tidak berkelompok atau tidak berlekatan dengan dinding sel bakteri lainnya. Jadi bisa dilihat perbedaan antara bakteri yang tercantum pada buku dan yang kami sudah temukan, itu lekukannya jelas, jadi terlihat jelas bentuk spiralnya seperti itu. Next slide. Kemudian bakteri yang C, yaitu bakteri Staphylococcus, di keterangan buku seperti itu, di mana di sini tidak menunjukkan rangkaian anggur, tetapi seperti bentuk bakteri monococcus yang tersebar. Ini lebih kayak bakteri yang fokus tersebar, gitu, monococcus yang tersebar. Harusnya bentuk untuk Staphylococcus itu gambar yang disajikan memperlihatkan lekatan atau gerombolan bakteri kokus yang membentuk penataan buah anggur. Bisa teman-teman lihat bagaimana bentuk dari Staphylococcus di samping kanan. Di next slide. Kemudian ada bakteri Sarcina ventriculi. Gambar yang ditampilkan tidak menunjukkan karakteristik bakteri dengan bentuk sarkina yang tersusun dari kumpulan sel-sel bakteri membentuk kubus. Jadi Sarcina ventriculi ini adalah bentuk bakteri kokus yang menyatu berlekatan membentuk kubus. Jadi alangkah lebih baiknya gambar yang disajikan memperlihatkan karakteristik dari bentuk bakteri tersebut dengan jelas. Jadi teman-teman lihat bagaimana bakteri kokus ini saling berlekatan seperti membentuk kubus seperti itu. Di next slide. Nah, untuk pembahasan bentuk bakteri tadi kami ambil dari buku Campbell dengan judul Biology in Biology edisi 12 dan juga buku Boleng, yaitu konsep-konsep dasar di bakteriologi. Next slide. Kemudian untuk miskonsepsi yang kedua masih miskonsepsi gambar yang ditemukan pada halaman 72, di mana gambar terlampir pada buku sebagai contoh gambar bakteri berdasarkan jumlah flagel. Bisa dilihat untuk A, B, C, D, di mana ada jenis-jenis bakteri berdasarkan jumlah flagel. Bisa di next slide. Dan miskonsepsi yang kami temukan ada 2 di materi ini. Pada buku, gambar tersebut merupakan bakteri jenis Lophotrix, keterangannya untuk gambar B.
Namun flagella yang terlihat tidak pada satu sisi. Seharusnya pada sel bakteri jenis Lopotrik terdiri 2 atau lebih flagel yang terletak pada salah satu ujung sel bakteri. Jadi untuk gambar yang di buku ini, keterangan ini, terlihat bahwa si flagelnya itu seperti bercabang-cabang gitu di ujung bakterinya. Namun bisa dilihat kalau Lopotrik itu hanya di salah satu ujung aja, satu ujung sel bakteri. Jadi benar-benar di ujung, dan itu terdiri dari beberapa banyak flagel. Kemudian untuk gambar yang D, pada buku gambar tersebut merupakan bakteri jenis Perithric, namun flagel tidak terdapat di seluruh permukaan sel. Seharusnya bakteri jenis Perithric memiliki flagel di seluruh permukaan sel bakteri. Bisa dilihat teman-teman di sini gambarnya itu tidak bisa dilihat kalau di ujungnya itu ada salah satu ujung yang tidak terdapat flagelnya. Teman-teman bisa lihat perbandingannya di samping kanan untuk gambar dari bakteri jenis Peric. Bisa di next slide. Untuk hasil tahanan ini kami ambil dari buku Boleng, konsep-konsep dasar bakteriologi. Di sana ada penjelasan mengenai flagellum monoritik, Lopotrik, dan yang lainnya. Di next slide. Kemudian masih pada miskonsepsi gambar, di mana menurut kami struktur bakteri terlampir tidak menunjukkan bagian-bagian yang jelas. Lebih pelabelan pada gambar struktur utama dinding sel bakteri mengarah ke struktur tubuh bakteri yang kurang jelas. Alangkah baiknya struktur bagian dalam dan luar dinding sel bakteri dicantumkan secara terpisah, di mana struktur utama dinding sel dan di dalam selnya itu kan dipisah ya. Alangkah baiknya kalau gambar itu disatukan. Bisa dilihat untuk gambarnya di mana ditunjukkan mana bagian inti, mana bagian sitoplasmanya, mana bagian ribosomnya, membran sitoplasmanya, lisosomnya bisa teman-teman lihat di referensi yang sudah kami temukan. Di next slide. Ini pun masih miskonsepsi gambar yang ditemukan pada halaman 75 mengenai proses konjugasi, di mana ilustrasi proses konjugasi yang tercantum kurang jelas. Hal ini disebabkan karena gambar bakteri tidak tergambar dengan jelas. Selain itu, tidak adanya keterangan pada setiap tahapan proses konjugasi yang dialami oleh bakteri. Bisa di next slide. Alangkah baiknya ilustrasi proses konjugasi diperjelas, baik itu bakteri penginfeksi ataupun bakteri terinfeksi, dengan membedakan warna kromosom keduanya. Bisa teman-teman lihat di gambar bahwa sel warna kromosom biru ini dia masuk ke bakteri kedua, dia kemudian si kromosomnya ini pun menyatu dengan kromosom di bakteri kedua, dan akhirnya terinfeksilah bakteri tersebut oleh kromosom bakteri pendonor. Setelah ini kami dapat dari buku Campbell, Biology in Biology edisi ke-12 halaman 580. Bisa di next slide. Nah, untuk bahasan selanjutnya ini akan dibahas oleh Saudari Nazma, kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Langsung saja, saya akan melanjutkan analisis miskonsepsi pada buku SMA yang pertama. Miskonsepsi selanjutnya yaitu miskonsepsi gambar yang ditemukan pada buku pada halaman 77. Nah, menurut kelompok kami, gambar yang tercantum sebagai contoh bakteri Lactobacillus bulgaricus dengan tipe Streptobacillus ini kurang menunjukkan karakteristik dari bakteri tersebut, yaitu bakteri yang berbentuk batang. Pada buku ini gambar yang terlampir kurang jelas bentuknya, walaupun pada gambar tersebut menyerupai untai panjang, tetapi gambar tidak menunjukkan sekat antar sel bakteri yang jelas, sehingga dikhawatirkan terjadi miskonsepsi pada peserta didik mengenai bentuk Lactobacillus bulgaricus. Next slide.
Nah, bisa teman-teman lihat ya pada gambar, itu adalah hasil dari analisis kami yang menurut kami pada gambar ini adalah gambar yang benar dan juga jelas. Jadi alangkah lebih baiknya jika menggunakan gambar yang jelas sehingga menampilkan sekat antar bakteri satu dengan yang lainnya. Next slide. Eh, Selanjutnya yaitu ada miskonsepsi konsep yang ditemukan pada buku pada halaman 71. Nah, menurut kelompok kami, konsep yang disampaikan ini kurang tepat sehingga dapat menyebabkan miskonsepsi pada peserta didik mengenai ukuran bakteri. Nah, dalam e-book satuan bakteri tertulis dengan huruf M, di mana huruf M ini merupakan satuan pokok untuk meter. Nah, meter ini merupakan satuan pokok untuk ukuran panjang dalam sistem satuan internasional. Maka dari itu, jika ditulis dengan simbol M, maka dapat menyebabkan miskonsepsi bahwa ukuran bakteri itu sangat besar yang mana seharusnya ukuran sel bakteri sangat kecil dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Kemudian dalam e-book juga tersebut tertulis bahwa 1 mikron sama dengan 0,001 milimeter yang seharusnya mikrometer yang seharusnya 1 mikrometer sama dengan 0,001 milimeter. Selanjutnya, nah referensi yang kami gunakan itu ada dari Campbell dan juga Biology in Biology. Dan juga Boleng yang terdapat pada konsep-konsep dasar bakteriologi. Selanjutnya, ada miskonsepsi konsep juga yang ditemukan pada halaman 75. Menurut kelompok kami, konsep yang disampaikan pada paragraf tersebut ini kurang tepat sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan miskonsepsi pada peserta didik mengenai contoh peran bakteri yang menguntungkan. Pasalnya dari sumber literatur yang kami baca, tidak ditemukan spesies bakteri Lactobacillus garicus pada peranan bakteri yang menguntungkan untuk pembuatan yogurt. Menurut kelompok kami, bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan atau Streptococcus thermophilus. Selanjutnya, nah referensi yang kami gunakan ini dari jurnal Sains Dasar dengan judul Mekanisme Biokimiawi dan Optimalisasi. Next slide. Selanjutnya yaitu miskonsepsi konsep. Miskonsepsi konsep yang ditemukan pada halaman 81, di mana pada konsep di atas ini menurut kelompok kami kurang tepat, dikarenakan konsep tersebut merupakan klasifikasi lama, sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan miskonsepsi pada peserta didik. Konsep yang terbaru yaitu adalah dengan membandingkan RNA ribosomal dengan urutan lengkap genom beberapa spesies yang masih hidup saat ini. Lalu para peneliti juga telah mengidentifikasi 2 cabang utama evolusi eukariota. Dan banyak ahli sistematika lain yang sekarang menggunakan pengelompokan keanekaragaman kehidupan dalam 3 dominan, di mana prokariota memiliki 2 dominan. Yang pertama yaitu ada Archaea yang dulunya disebut sebagai Archaebakteri, dan juga bakteria yang dulunya disebut dengan Eubacteria. Next slide. Nah, referensi yang kami gunakan itu dari buku Campbell dengan judul Biology in Biology jilid 12 dan juga dari jurnal Pelita Pendidikan dengan judul Analisis Miskonsepsi Buku Teks Biologi SMA kelas 10 materi Eubacteria. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya
serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nazma. Baik, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai biologi SMA karya Muhammad Ansor dan Joko Martono yang akan disampaikan oleh Saudari Neneng, kemudian berlanjut oleh Detria dan berlanjut oleh Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menganalisis terhadap e-book yang kedua. Untuk yang pertama ada miskonsepsi konsep. Ditemukan pada halaman 20. Dalam e-book tersebut ada susunan kimia dinding sel bakteri gram negatif lebih rumit daripada bakteri gram positif. Selanjutnya. Untuk hasil telaahnya, menurut kelompok kami, pernyataan di atas dapat menimbulkan miskonsepsi pada siswa. Siswa akan berasumsi bahwa susunan kimia dinding sel bakteri gram negatif lebih rumit daripada bakteri gram positif. Padahal konsep yang benar adalah bakteri gram positif memiliki dinding yang relatif sederhana, yang terdiri dari lapisan peptidoglikan yang tebal. Dinding bakteri gram negatif memiliki lebih sedikit peptidoglikan dan secara struktural lebih kompleks, dengan membran luar yang mengandung lipopolisakarida atau karbohidrat yang terikat pada lipid. Referensinya berasal dari Campbell, jilid ke-12. Selanjutnya, ada miskonsepsi konsep yang juga terdapat pada halaman 80, yaitu pilus merupakan alat lekat sel bakteri dengan sel bakteri lain atau dengan bahan-bahan padat lain, misalnya makanan sel bakteri. Selanjutnya, menurut hasil telaah kelompok kami, pernyataan di atas dapat menimbulkan miskonsepsi pada siswa. Siswa akan berasumsi bahwa pilus merupakan alat lekat sel bakteri dengan sel bakteri lain atau dengan bahan-bahan padat lain, misalnya makanan sel bakteri. Sebenarnya tidak semua pilus berfungsi sebagai alat lekat. Konsep yang benar adalah beberapa fungsi berkaitan dengan tipe pili yang berbeda. Salah satu jenis yang dikenal sebagai pilus F atau piliseks berfungsi sebagai pintu gerbang bagi masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antara bakteri. Beberapa pili berfungsi sebagai alat untuk melekat pada permukaan. Sumber referensinya dari Jurnal Prodi Pendidikan Biologi yang berjudul Analisis Miskonsepsi Materi Archaebacteria dan Eubacteria dalam buku teks biologi SMA kelas 10. Selanjutnya, ada miskonsepsi konsep ditemukan masih pada halaman 80, yaitu pada permukaan sel bakteri gram negatif seringkali terdapat banyak bagian seperti benang pendek yang disebut pilus atau fimbria, jamak dari pilus. Selanjutnya, untuk hasil telaahnya, menurut kelompok kami, konsep yang disampaikan tidak tepat karena bisa menyebabkan miskonsepsi pada siswa. Berdasarkan sumber referensi, menyebutkan bahwa bentuk jamak dari pilus itu pili, bukan fimbria. Fimbre, yang merupakan jamak dari fimbria, berbeda dengan pili, jamak dari pilus. Jika fimbre memiliki bentuk seperti rumbai, sedangkan pili memiliki bentuk seperti rambut. Selain itu, fimbre terdapat pada ujung bakteri atau terdistribusi di seluruh permukaan bakteri, dan jumlahnya dapat mencapai ratusan setiap sel. Sedangkan pili jumlahnya hanya 1 atau 2 pada setiap sel. Hal ini berdasarkan referensi dari dasar-dasar mikrobiologi veteriner.
Terima kasih, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Detria. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Neneng. Yang selanjutnya pada miskonsepsi buku Moh Ansori dan Joko Martono, yaitu miskonsepsi konsep. Ditemukan pada halaman 77, yaitu prokariota memiliki ciri-ciri selnya tidak memiliki nukleus. Hasil telaahnya, menurut kelompok kami, konsep yang disampaikan kurang tepat dan dapat menyebabkan miskonsepsi ciri sel pada sel prokariotik. Karena membran inti berbeda dengan nukleus. Membran inti adalah membran ganda yang membungkus nukleus. Berdasarkan dari referensi yang kami dapatkan, di sana menyebutkan bahwa salah satu ciri dari sel prokariotik yaitu selnya tidak memiliki membran atau selubung inti. Sumber referensinya yang pertama dari EduScience yang berjudul Miskonsepsi Konsep Archaebacteria dan Eubacteria. Yang kedua dari jurnal Biotik yang berjudul Model Berbasis Konstruktivisme dalam Upaya Mengatasi Miskonsepsi Peserta Didik pada Konsep Sel di SMA Negeri 2 Sabang. Yang ketiga, Eukariotik dan Prokariotik Sel. Next. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi kegiatan siswa. Ditemukan pada halaman 79 dan 81. Hasil telaahnya, menurut kelompok kami, kegiatan siswa di samping kurang efektif jika dilakukan dalam kegiatan yang berbeda. Sebaiknya kegiatan tersebut bisa digabung dalam satu kegiatan siswa. Sumber referensinya, bagaimana mengukur aktivitas siswa dalam pembelajaran yang ditulis oleh Supina. Yang selanjutnya, miskonsepsi konsep yang ditemukan pada halaman 90, yaitu tidak dijelaskan peranan dari bakteri fotosintetik secara jelas. Hasil telaahnya, menurut kelompok kami, pada bagian peranan bakteri atau bakteri fotosintetik tidak dijelaskan peranan dari bakteri fotosintetik itu apa. Hanya mencantumkan bakteri fotosintesis dapat mengikat N2 menjadi bentuk senyawa, misalnya NH3 dan NO3, namun tidak menyebutkan jenis bakteri apa yang dimaksud. Sumber referensi yang digunakan yaitu dari Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian yang berjudul Nilam Response of Application to Leaf Fertilizer and Bacteria Synechococcus sp on the growth and production of oil nilam. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi konsep yang ditemukan pada halaman 98, yaitu cyanobacteria berbeda dengan bakteri fotosintetik. Hasil telaahnya menurut kami, konsep yang disampaikan kurang tepat jika dituliskan walaupun alga hijau biru itu berfotosintesis dan bersifat prokariotik, mereka berbeda dengan bakteri fotosintetik dalam banyak hal penting, karena dapat membuat siswa beranggapan berbeda dengan bakteri fotoautotrop. Karena cyanobacteria termasuk ke dalam bakteri fotoautotrop. Sumber referensinya dari EduScience yang berjudul Miskonsepsi Konsep Archaebacteria dan Eubacteria. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Aulia Nurul Aini Ahadiyat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Detria atas kesempatannya. Selanjutnya di sini izinkan saya untuk melanjutkan masih pada miskonsepsi ibu kedua. Nah, yang pertama yaitu ada miskonsepsi konsep. Nah, bisa dilihat pada layar.
pada potongan itu disebutkan bahwa pada klasifikasi 5 kingdom Monera itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri dan cyanophyta atau ganggang biru. Nah, menurut kelompok kami, konsep tersebut dirasa kurang tepat karena konsep terbaru menyatakan bahwa ada 5 klasifikasi bakteri berdasarkan sistematika molekuler dengan membandingkan subunit kecil RNA ribosom, yaitu Proteobacteria, Chlamydia, Spiroseta, Cyanobacteria, dan bakteri gram positif. Nah, untuk referensinya sendiri, kami mengambil dari Biologi Campbell, edisi 7. Selanjutnya yaitu temuan miskonsepsi gambar yang ditemui pada halaman 96, yaitu pada gambar 4.18, di mana gambar ini menunjukkan wujud mikoplasma dilihat di bawah pengamatan mikroskop. Nah, menurut kami, berdasarkan deskripsi dari ciri mikoplasma di bawah gambar sendiri, gambar 4.18 ini tidak cukup untuk menggambarkan ciri utama dari mikoplasma yang tidak memiliki dinding sel serta segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan semua aktivitas kehidupan. Nah, kami menyarankan agar ditambahkan saja gambar mikoplasma secara lengkap dengan strukturnya agar peserta didik dapat mengetahui secara lengkap struktur dari mikoplasma seperti berikut. Nah, kami menemukan bahwa ada gambar dari referensi yang telah tertera mengenai bentuk dari mikoplasma secara utuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hasil analisis Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan mengenai pemaparan tentang analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Nah, yang pertama yaitu ada miskonsepsi siswa yang dapat kita temui pada iklan Pepsodent pencegah gigi berlubang yang diproduksi oleh Iklanesia HD tahun 2017 dengan durasi 30 detik. Nah, pada iklan tersebut terlihat bahwa di kalangan masyarakat, para orang tua mengatakan penyebab gigi berlubang itu disebabkan oleh ulat atau cacing yang bersembunyi di dalam gigi. Hal ini menyebabkan miskonsepsi pada pemahaman peserta didik bahwa penyebab gigi berlubang disebabkan ulat atau cacing. Terlihat pada salah satu iklan, seperti yang di atas, bahwa anak-anak menampilkan gambar yang beranggapan bahwa gigi berlubang itu disebabkan oleh monster gigi yang mereka gambar menyerupai cacing. Nah, berdasarkan literatur yang telah kami temukan, penyebab gigi berlubang ini disebabkan karena pertumbuhan bakteri yang menyebabkan penipisan gigi dan diperparah oleh tumpukan sisa makanan yang dapat menyebabkan gigi menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, untuk referensinya sendiri, kami mengambil dari Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang, oleh karya Listriana dengan judul Gambaran Karias Gigi Molar Pertama Permanen pada Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 13 Palembang pada tahun 2018. Nah, selanjutnya, yang kedua ada miskonsepsi konsep. Kami telah menemukan miskonsepsi konsep pada sebuah postingan di TikTok, media platform TikTok, yang menyatakan bahwa ada bakteri yang dapat memakan daging manusia. Nah, berdasarkan postingan oleh Cipa tersebut pada 8 Maret 2022 di media platform TikTok itu menyatakan bahwa ada bakteri yang dapat memakan daging manusia. Nah, pernyataan Cipa mengenai bakteri pemakan daging ini membuat halayak
umum berasumsi bahwa benar adanya bakteri pemakan yang dapat menggerogoti daging manusia. Terlihat pada sesi kolom komentar yang menyatakan bahwa halayak umum beranggapan demikian. Nah, berdasarkan literatur yang telah kami temukan, menyatakan bahwa bakteri pemakan daging itu tidak berarti secara nyata dapat memakan daging. Dalam hal medis, hal tersebut disebut dengan necrotizing fasciitis, yang artinya bakteri tersebut memiliki racun atau toksin yang dapat menyebabkan infeksi kulit dan jaringan tubuh, serta pembuluh darah tersumbat sehingga daging ataupun otot mati. Nah, untuk referensinya sendiri bisa dilihat oleh teman-teman di sini. Nah, selanjutnya temuan mengenai penjelasan terlalu dangkal. Nah, telah kami temui pada website balaipustaka.ac.id dengan judul Perbedaan Virus dan Bakteri, di mana poster di atas itu menyebutkan bahwa bakteri itu dapat dengan mudah diobati dengan antibiotik. Nah, menurut kami, penjelasan tersebut terlalu dangkal karena kata mudah pada poster tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami penggunaan antibiotik untuk mengatasi bakteri. Berdasarkan hasil pencarian kami juga, masih banyak ditemui kesalahan dalam penggunaan antibiotik, diantaranya penggunaan antibiotik tanpa arahan dokter, penggunaan antibiotik pada luka segar, ataupun penggunaan antibiotik tidak sampai habis. Nah, penggunaan antibiotik ini sendiri tidak dapat dilakukan tanpa resep dokter dan harus jelas dosisnya, karena antibiotik mengandung bahan aktif yang dapat menghambat atau membunuh mikroba, dan jika dilakukan tanpa anjuran dokter, dikhawatirkan bakteri akan mengalami resistensi. Nah, resistensi antibiotik ini tidak dapat dikatakan sebagai gejala penyakit ringan ya, karena WHO sendiri telah menggolongkan resistensi antibiotik sebagai ancaman global yang dapat menyebabkan keparahan penyakit hingga kematian. Nah, dengan demikian, akibat dari miskonsepsi ini, kami menyarankan agar kalimat pada poster di atas diperbaiki seperti berikut ini. Misalnya, biasanya mudah diobati dengan antibiotik. Namun, jika salah penggunaan atau konsumsi obat berlebihan, tubuh akan kebal. Nah, untuk referensinya sendiri, kami mengambil dari Jurnal Pustaka Unpad dengan judul Resistensi Antibiotik pada Infeksi Bakteri yang karya Sudidoaji. Nah, selanjutnya yaitu penemuan mengenai penjelasan terlalu dangkal. Nah, kami telah menemukan pada aplikasi Brainly dengan judul Perbedaan Bakteri dan Virus, foto tabel tersebut menyatakan bahwa bakteri secara umum berkembang biak dengan proses fisi, yaitu reproduksi aseksual. Nah, menurut kami konsep di atas itu dirasa kurang tepat atau penjelasannya terlalu dangkal, karena secara teori bakteri tidak hanya berkembang biak dengan proses fisi saja, namun ada bakteri yang berkembang biak secara seksual, yaitu dengan melalui mekanisme rekomendasi gen, yaitu melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, untuk referensinya sendiri, kami mengambil dari Campbell dengan judul Biologi in Biologi edisi 12 tahun 2020. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sudah menyampaikan mengenai miskonsepsi yang telah kami analisis dari e-book buku SMA kelas 10, di mana kami mengambil materi bakteri. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi kami. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ingin memberikan saran, kami persilahkan mengajukan pertanyaan dan juga sarannya pada kolom di Trello yang sudah disediakan. Untuk itu, terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan juga penyajian presentasi yang kami lakukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.